Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah yang Gunda Gulana karena kamu Gemini. Kira-kira siapa yang merasa sedih, letih, lesu dalam hubungan ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi kamu. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu Gemini. Berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Gemini, 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 Gemini. Oke, Gemini, apa yang dia rasakan terhadap kamu ya, sehingga dia gundah gulana. Dia merasa digantung hubungan ya, kayak macam nggak jelas ya. Itu perasaan dia ya. Kalaupun ini terjadi di kamu, berarti energi kamu. Kalau tidak, berarti energi orang lain, karena ini energi general ya. Jadi energi dari banyak para Gemini yang terkoneksi dengan kamu, ataupun juga mungkin kamu artinya energinya bisa terbolak-terbalik, entah ini di pasangan kamu ataukah energi dari kamu sendiri ya. Kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang kamu rasakan saat ini ya. Oke, dia merasa digantung ya, ke hubungan ini nggak jelas ya. Ada yang putus nyambung, ada yang karena perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, tempat tinggal, sehingga ya bingung ya, cari solusinya gimana tanpa ada yang tidak direstui orang tua, dan ya seperti gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya lagi nggak punya duit, jadi belum belum apa ya banyak masalah sih ya. Belum ibaratkan dia merasa itu kamu kayak macam PHP-in dia aja gitu. Dia merasa bahwa kamu juga itu terlalu ke diri sendiri ya, tidak memprioritaskan dia ya. Dan dia merasa bahwa kamu juga itu orangnya terlalu boros ya dalam hal apapun ya. Terutama ini memang saya lihat di sini ada hutang piutang ya, sehingga membuat hidup kalian pusing, stres ya, sampai bahkan ada yang sakit karena kepikiran hutang ya. Dan ya dia merasa bahwa kamu itu orang yang bijaksana ya, yang baik, cuman terkadang itu untuk dalam hubungan tidak bijaksana gitu. Dalam hubungan biasa-biasa aja, dalam hubungan malah flat ya. Adapun saya lihat di sini ada yang mungkin dalam, kalau seandainya sudah berpasangan ya, mungkin kayak macam dia merasa bahwa kamu sudah tidak seperti dulu, baik dalam sentuhan, belayan, ataupun dalam hubungan seks ya. Macam mungkin sudah capek, lelah, ataukah bahkan ada yang beberapa cuman datang kepada kamu itu hanya seks doang dan uang ya, materi ya, hanya kenikmatan semu aja ya. Dia merasa seperti gitu, ada beberapa ya.
Kalaupun seandainya sudah berumah tangga, berarti intens bersama itu menurun ya, sehingga dia berpikir bahwa apakah kamu ada yang lain, apakah kamu sudah tidak mencintai saya. Nah ini ada pikiran, karena sampai gairah pun sudah berkurang. Ataupun sebaliknya, kamu datang belum, ini kalau yang belum menikah ya, kamu datang itu karena ada maunya aja untuk kestabilan ekonomi dan seks ya, kalau seandainya belum nikah. Jadi dia merasa dimanfaatkan aja demi kesenangan semata ya, itu pun demi kamu. Dia merasa bahwa dia dibutuhkan karena itu doang gitu, bukan karena dari hati kamu ya. Dia sangat memperhatikan kamu ya, dia sangat memperhatikan kamu, walaupun kamu mungkin merasa bahwa kamu tidak diperhatikan, tapi dia itu fokus sama kamu sebenarnya ya. Cuman terkadang kamu itu on off, ataupun kamu mungkin sibuk, terlalu sibuk dengan diri sendiri, dengan sahabat kamu, dengan pekerjaan kamu, sehingga dia merasa bahwa dia diduakan ya, dia diduakan. Ataupun mungkin dia merasa bahwa dia hanya sebatas casing doang atau status doang gitu. Perasaan dia bersama kamu tuh nggak ada. Bukan nggak ada perasaan, maksudnya intens bersama tuh nggak ada. Seakan-akan itu kayak macam dia mempunyai pasangan tapi dia selalu kesepian. Nah ini ya, karena tidak ada interaksi, artinya kamu terlalu sibuk dengan diri kamu dan tidak memprioritaskan dia ya. Dan kadang-kadang tidak memberikan kabar ya. Dia sebenarnya bucin sama kamu ya, cuman kamu itu kayak menurut dia tidak merespon akan rasa kesepian, rasa cinta dia. Seakan-akan kamu tuh ya udah, kamu jalan sendiri aja gitu ya, jangan terlalu manja. Padahal sebenarnya dia mau manja sama kamu, dia butuhkan kehadiran kamu di sisi dia, tapi kamu datang itu ya hanya karena maunya aja, itu menurut dia ya. Ada beberapa, dan ini energinya bisa terbolak-terbalik ya. Kamu bisa menyesuaikan, entah pasangan kamu yang terlalu childish ataukah diri kamu yang childish ya, seperti gitu. Dia juga malas dia mau kamu itu harus bisa lebih up ya. Terkadang itu orang-orang menggosip-gosipkan hubungan kamu, ataupun kepo terhadap hubungan kamu ya, entah kapan dinikahi, ataukah mungkin ada yang lain ya, ada hubungan triparty ya. Dia nggak mau kamu itu terlibat dengan orang-orang toksik yang suka ember ya, suka gosip ya, apalagi menghasut-hasut ataupun mencerita-cerita mencerita-cerita dia ke kamu yang jelek-jelek, atau ada banyak intervensi-intervensi ya terhadap kamu dalam hubungan gitu ya. Yang menyudutkan dia gitu ya. Dia mau kamu tuh ya mempunyai prinsip lah, nggak usah terlalu banyak mendengar kata orang dan mau disetting sama orang lain, ujung-ujungnya ribut dengan kamu ya. Dia mau kamu punya pendirian, dia mau kamu juga bisa dibilang selalu memprioritaskan dia ya, dan ya sama-sama saling menghormati aja, saling percaya dan saling setia, itu yang diinginkan ya. Terkadang juga dia melihat kamu tuh tidak jujur ya, dia melihat kamu tidak jujur terkadang ya. Contohnya kamu sudah jangan lupa tidur ya, tidur cepat ya, begini kamu masih begadang, padahal kamu bilangnya udah tidur, kedapatan kamu masih begadang. Nah ini ada beberapa ya yang kurang istirahat, ataupun mungkin dia yang kurang istirahat karena banyak memikirkan hal-hal negatif tentang kamu, ataupun bukan negatif juga sih, tapi keraguan ya. Macam contoh ya, kamu lagi pergi nggak bersama dia sudah pikirannya kacau ya, karena ya itu dari tadi kan kamu nggak memberikan kabar, sehingga dia berpikir bahwa apakah kamu memang masih menyayangi saya, masih mencintai saya, memprioritaskan saya, kamu sibuk atau sibuk yang lain. Nah ini ada beberapa yang pikirannya negatif thinking ya, sampai dia insomnia, susah tidur karena memikirkan kamu, karena menunggu kabar dari kamu. Ataupun sebaliknya, kamu yang kurang tidur, kurang istirahat karena fokus dengan kerjaan kamu, diri kamu ya. Dan memang saya lihat di sini lebih ke kurang tidur karena capek aja, karena ya begitu, kamu capek dan akhirnya nggak bisa tidur ya, suka begadang ya. Jadi ya dia mau juga kamu itu bisa melihat dari diri kamu juga. Jangan hanya banyak mengatur, tapi harus juga mau dikoreksi gitu. Jangan mau mengoreksi orang tapi tidak mau juga dikoreksi, dan tidak mau introspeksi diri. Dia mau hubungan yang seimbang ya. Kamu juga bisa menghormati dia dan saling menghormati lah, seperti gitu. Jangan hanya mau menerima, tapi hanya mau mengkritik tapi tidak mau menerima masukan, kritikan. Nah ini ya, kadang-kadang dia melihat kamu tuh egois ya, dan selalu
uh, merasa bahwa tidak mempedulikan dia ya, ibaratkan kamu menduakan dia dan selalu merasa diam ataupun ya bungkam aja kalau bersama dia, kayak macam hubungan tidak flat ya, macam apa ya, ya diam aja menanti ya, ataupun diam aja bersama dia, bingung apa yang harus dilakukan untuk kedepannya ya. Apalagi yang tadi saya bilang ya, ada perbedaan-perbedaan ya, bingung juga ya. Apalagi nih saya lihat di sini ada yang terkoneksi dengan yang sudah mempunyai anak ya, ya mungkin duda atau janda ya, sehingga mau tidak mau bingung juga untuk ke depan bagaimana ya, ataupun mungkin kondisinya kamu masih mempunyai status hubungan ya, ataupun mungkin kalian dalam hubungan triparty, bingung ya, masih ada hubungan pasangan tetapi dengan yang lain, terkoneksi dengan yang lain ya. Dan ya itu, dia tidak mau kamu menduakan dia ya, karena saya lihat di sini kan ada hubungan triparty juga ya, sehingga hubungan kalian ini mau dibawa kemana ke depannya bingung ya. Entah dia yang sudah mempunyai pasangan, entah kamu yang sudah mempunyai pasangan, atau bahkan dua-duanya sudah mempunyai pasangan tapi masih sama-sama terkoneksi ya. Jadi bingung ya, kira-kira ini mau bagaimana nih ya, kedepannya bagaimana. Jangan sampai ada yang menyakiti dan ada yang tersakiti, karena memang kalian tidak mau seperti gitu ya, tetapi apa daya sudah terjadi gitu ya. Maju salah, mundur pun salah, bingung ya. Nah itu, dia mau kamu lebih tegas, mau kamu lebih memprioritaskan dia, dan dia mau juga kamu itu lebih nyaman terhadap dia. Terkadang itu dia ingin kamu tuh lebih plong, kurang-kurangnya kamu dikasih lihat ya. Terkadang kamu macam tidak mau memperlihatkan sisi kelemahan kamu, tidak mau memperlihatkan sisi kekurangan kamu, ataupun sebaliknya, kamu mau kesempurnaan dari dia sedangkan dia itu tidak sempurna. Nah ini, dia mau kamu juga bisa menerima akan kekurangan dia, bukan hanya kelebihan, tetapi ya dia tahu bahwa dia manusia tidak sempurna. Apalagi kamu membanding-bandingkan dia dengan yang lain atau kekurangan dia dengan orang lain. Nah ini dia nggak mau ya. Dia mau kamu tetap harus bisa mengerti akan dia, baik kekurangan maupun kelebihan ya. Kamu imbangi seperti gitu, baik kekurangan dia kamu imbangi dengan kelebihan kamu, dan sebaliknya kekurangan kamu dia imbangi dengan kelebihan dia. Nah ini saling, dia mau sama-sama seimbang ya, saling berbagi cerita suka dan duka bersama ya. Artinya ada komunikasi yang baik, tapi ini kan komunikasi tidak bagus ya, on off juga. Saya lihat di sini ada putus nyambung ya, dan akhirnya juga bingung dengan membawa hubungan ini mau kemana gitu ya. Dan mungkin dia juga melihat kamu orangnya terkadang itu hanya banyak omong, tidak ada tindakan ya, ataupun mungkin dia merasa bahwa kamu itu hanya memberikan PHP doang, janji-janji palsu tetapi tidak ada realisasi, seakan-akan itu apa ya, nipu ya, membuat dia patah hati, serasa mau mati karena kamu ya, itu yang tadi saya bilang ya, entah ada hubungan triparty yang tidak tahu endingnya bagaimana, tetapi sama-sama sayang, ataupun sama-sama cinta tetapi ada perbedaan visi misi, agama, budaya, bangsa, sehingga tidak ada restu dari orang tua. Ya itu yang membuat kamu itu seakan-akan kayak macam apa ya, bingung juga ya macam mau dibawa hubungan ini bingung ya. Kita mau akhiri sayang, tidak akhiri sakit, jadi sakit hati karena ya itu ada perbedaan-perbedaannya. Jadi saya rasa mau mati tapi masih hidup mati enggan, hidup pun tak mau, bingung juga ya itu yang membuat dia sedih ya. Terkadang dia menangis, tapi apa boleh buat, dia serahkan semua ke universe ya, untuk ya bisa dituntun, bisa diberikan yang terbaik ke depannya antara kamu dengan dia ya. Dan dia selalu memantau kamu ya, walaupun mungkin kamu merasa bahwa kamu tidak dipantau, dia selalu melihat kamu ya, dari sosial media kamu bermain dengan siapa, keadaan kamu saat ini ya. Dia lihat semua, dia memperhatikan kamu, walaupun kamu mungkin merasa kamu tidak diperhatikan ya, padahal dia sangat-sangat memperhatikan kamu ya. Dan dia mau juga kamu jangan terlalu overprotektif terhadap dia, mengekang ya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, sedangkan kamu sendiri nggak mau dikoreksi. Itu yang tadi saya bilang ya, mau intervensi, apa mau mengatur tapi tidak mau diatur ya, ataupun mungkin kamu ya memaksakan keadaan, memaksakan kehendak kamu terhadap dia, padahal dia juga itu adalah manusia biasa yang mau bebas, yang mau produktif, dan mau ya setidaknya kamu bisa mensupport apa yang dia lakukan, tetapi malah kamu melarang-larang ya. Nah ini ya, dia mau kamu harus bisa mensupport apa yang dia lakukan yang selama itu positif ya. Dan mau juga kamu lebih bisa
sportif dalam hubungan ya. Kalau memang kamu punya salah, mintalah maaf. Ini kamu kadang-kadang nggak maaf, minta maaf menurut dia. Selalu saja dia yang salah, dia yang salah ya. Kesini salah, kesana salah ya. Selalu aja gitu ya. Ataupun ya dia mau kamu jadi pemaaf. Kalaupun seandainya dia salah, kamu juga harus bisa menerima maaf dia. Malah ada yang beberapa malah cuek, diam, dingin, pergi ya, langsung pergi tanpa ucapan. Jadi dia mau kamu tuh harus lebih, tuh sampai cicak sudah menegaskan juga ya, lebih pemaaf dan bisa juga menerima maaf ya. Jangan hanya merasa selalu diri yang paling benar menurut dia ya. Dan dia mau kamu tuh selalu berpikiran positif terhadap dia. Terkadang itu ada bahasa-bahasa ataupun intervensi dari orang lain yang menyudutkan kamu, dan akhirnya kamu memberikan statement bahwa dia itu negatif, harus begini, harus begitu ya. Artinya kamu gak usah terlalu mendengar kata-kata negatif orang, tapi yang rasakan kan kamu. Karena saya lihat di sini ada intervensi dari orang luar ya, terutama orang-orang toksik ya, yang membuat hubungan kalian juga kadang-kadang bingung. Itu yang tadi saya bilang ya. Ada perbedaan itu yang membuat kamu juga pusing untuk menentukan tujuan ya, sehingga ya mau tidak mau hubungan juga renggang. Dan dia juga merasa bahwa kamu itu terkadang itu membanding-bandingkan dia dengan kekurangan dia dan kelebihan orang lain. Artinya membanding-bandingkan kekurangan dia dengan kelebihan orang lain, atau sahabat kamu, ataupun malah kamu membanding-bandingkan kekurangan dia dengan kelebihan kamu. Nah ini ada beberapa ya, karena saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang lebih dari dia ya, terutama dari finansial, sehingga merasa bahwa dia itu nggak bisa apa-apa, dia itu ya nggak seberuntung kamu, ataupun kamu yang terlalu otoriter ya. Dia merasa terancam juga dan tidak pede ya. Apalagi nih yang lebih ke cowok ya, maksudnya cewek yang lebih mapan ya. Jadi cowoknya merasa minder dengan ya, artinya dia mensupport kamu, tapi dalam hati kecil dia juga dia merasa minder ya, karena kamu lebih dari segala segi ya, entah dari karir, dari penghasilan, dari mungkin ketampanan, kecantikan ya. Jadi dia takut juga kamu membandingkan dia dengan orang lain. Mungkin ada yang lebih seksi, lebih cantik, kamu harus membuat dia seperti begitu. Tapi ya padahal dia hobi makan, ini contoh ya, dia hobi makan, hobi jajan, akhirnya badannya agak gemuk, berisi, tapi kamu berusaha untuk harus diet, sedangkan dia nggak bisa diet, ujung-ujungnya sakit gemuk lagi karena harus disuruh makan banyak supaya sembuh. Nah ini dia coba bingung. Ini ada beberapa ya, karena ada beberapa orang-orang terkoneksi dengan kamu yang suka makan ya, ya ngemilnya tinggi gitu. Dan dia rasa kamu tuh orangnya kayak macam nggak peduli, harus gitu ya, sedangkan dia rasa menderita gitu. Dia selalu ingin kamu nyaman terhadap dia, dan sebaliknya dia pun nyaman terhadap kamu ya. Tetapi itu belum dia rasakan, karena bersama kamu itu dia nyaman ya, cuman terkadang ada tekanan, ataupun sebaliknya mungkin bersama kamu bersama dia kamu nggak nyaman, ataupun ada tekanan, ataupun ada ya bingung juga ya. Pokoknya intinya dia mau memberikan kenyamanan, dan sebaliknya kamu bisa memberikan kenyamanan buat dia, seperti seakan-akan kayak di rumah ini kan, nyaman, tenang, damai. Yang ada malah bentrok, pusing, stres, ataupun ribut-ribut masalah kecil dibesar-besarkan. Nah ini dia mau kamu harus bisa lebih bijaksana, bisa lebih tegas, bisa lebih menentukan tujuan hidup ke depan, lebih dewasa dalam berucap, berpikir, bertindak. Nah ini dia mau seperti gitu. Jangan hanya melihat dari sisi negatif dia, tetapi selalu berpikir juga dari sisi positif dia ya, karena dia juga ingin pengakuan, ingin kamu bisa nyaman bersama dia, dan kehadiran dia itu kamu inginkan, seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang saya lihat ya, orang-orang terkoneksi dengan kamu ya, yang perasaannya terhadap kamu. Kalaupun seandainya ini ada pada diri kamu, berarti energi kamu ya, positifnya diambil, negatifnya kamu introspeksi diri kamu, supaya ke depan hubungan kamu tuh lebih baik ya. Dan ciri-cirinya saya lihat di sini ada yang berkacamata, ada yang lesung pipit, ada yang pakai behel ya. Saya lihatnya ada kulitnya sawo matang ke coklat ke putih ya. Terus wangi, dia suka wangian ya, maksudnya ya wangi ya, suka pakai parfum, wangi-wangi aromaterapi gitu ya. Ganteng, manis ya, cantik, kulitnya bersih, putih bernas ya, bukan berarti saya bilang putih ya. Putih ya, memang ada yang putih juga, tapi lebih ke bersih gitu, walaupun memang sawo matang tapi bersih gitu ya.
Dia memperhatikan penampilan soalnya ya. Terus ramah, murah senyum ya, rambutnya lurus, ada yang gelombang juga sih tapi kebanyakan lurus, rapih ya, terus apalagi ya, dia tinggi ya. Kalau perempuan ya standar lah, tapi kalau untuk laki-laki ada yang tinggi ya, maksudnya lebih tinggi dari wanitanya lah, seperti gitu. Dan murah senyum ya, ya tadi saya bilang ramah, dan pekerja keras, mandiri, seperti gitu. Itu yang saya lihat ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu baik dari ciri-ciri ataupun dari segi kondisi dia yang perasaan dia yang dia rasakan saat ini bersama kamu. Semoga resonate ya. Saya mau lihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiak. Dari zodiak ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Capricorn, Sagittarius, Aquarius, dan Pisces. Dari inisial ada huruf C, H, P, L, Y, U, W, F, X, M, N, A, C, G, H, B, L, I, S, T, U, dan F ya. Itu dari inisial. Kalaupun double saya ucapkan berarti energinya up ya, energinya bagus ya. Kamu bisa menyesuaikan aja. Saya ambil lagi dari angka ya. Angka ini saya ambil dari tanggal 1 sampai 31, tapi ini bukan berarti tanggal aja ya. Ini bisa nomor karena kita bicara angka ya, jadi nomor sepatu, nomor baju, nomor apa ya, terserah sesuai intuisi kamu aja yang berkaitan dengan kamu ataupun dengan pasangan kamu saat ini ya. Saya mulai dulu dari 1 sampai 10, ada angka 7, 3, 4, 1, 8, 9, dan 5 ya. Dari 11 sampai dengan 20 ada 15, 18, 11, 17, 20, 13, 14, dan 19 ya. Dari 21 sampai 31 ada 30, 28, 31, 27, 26, 21, 29, 28 dua kali berarti energinya bagus ya, up ya. 29 dan 24 ya. Itu dari ketiga kategori ya, baik zodiak, inisial, dan dari angka. Semoga juga ada yang resonate dengan kalian. Dan yang terakhir saya mau ke pesan universe untuk kamu. Pesan universe tentang kalian, saya ambil 3 kartu ya. Apa yang ingin universe sampaikan tentang kamu, Gemini ya, tentang orang-orang yang lagi sedih, gak letih, lesuh ya, gundah gulana karena kamu. Kamu harus juga tegas pada diri sendiri. Terkadang kamu itu juga pelin-pelan ya. Kalaupun sekarang kondisi kamu lagi pusing, stres, berikanlah kabar ya, walaupun hanya sebentar ya, ataupun walau hanya SMS, karena dia lagi menantikan kamu ya. Jangan terlalu kaku juga pada diri sendiri, tapi berjuanglah bersama ya. Kadang-kadang kamu itu mau diprioritaskan, kadang-kadang kamu mau memperjuangkan mau diperjuangkan ya. Kamu harus juga sama-sama balance, harus memperjuangkan dia, harus bisa memprioritaskan dia supaya apa yang kamu berikan itu yang kamu dapatkan ke depan dari dia ya. Jadi kalau kamu cuek ya dia pasti akan cuek. Jadi kamu jangan berharap dia mau melayani kamu ataupun memprioritaskan kamu kalau seandainya kamu saja memprioritaskan orang lain ya. Jadi apa yang kamu inginkan harus balance ya. Jadi kamu mau apa ya, itu yang kamu lakukan ya. Dan kamu mau dia tidak maksudnya tidak suka ya, jangan kamu lakukan ya. Artinya yang kamu tidak suka jangan kamu lakukan, tetapi kalau yang kamu inginkan ya itu yang kamu lakukan, supaya dia juga ada timbal balik dan lebih terbuka dalam artian kalau memang kamu mau bicara, kalau tidak ya diam ya. Dan jangan PHP-in orang ataupun memberikan janji-janji manis, janji-janji palsu, ataupun ya omong doang tapi tidak ada bukti. Universe mau kamu lebih banyak action, lebih banyak banyak tindakan, bukan hanya ucapan ya. Ibaratkan surat ini kan memberikan kabar aja. Kadang-kadang Senin Kamis itu bagaimana dia merasa bahwa kamu betul-betul memperjuangkan dia. Kalau Senin Kamis ya dia mau kamu intens memberikan kabar, ataupun kalau dibilang memperjuangkan dia lebih banyak melihat juga ke depan, kira-kira bagaimana ke depannya hubungan kita ini. Malah kamu banyak diam, bingung ya ataupun mungkin marah. Jangan cepat emosi ya, itu yang universe ingin sampaikan ya. Jadi berpikirlah bijaksana ya, berpikir maju ke depan ya. Lihat karena waktu kan ada saya lihat di sini sudah usia juga ya, sudah usia tapi belum nikah, belum ini, jadi pusing, stres ya. Dan ada pun yang saya lihat di sini LDR ya kamu harus bisa komunikasi dan menentukan tujuan. Kalau memang mau bersama silahkan bangun komunikasi yang bagus dan saling memperjuangkan. Kalau tidak ya sudah,
cari yang lainnya supaya jangan rugi di waktu, tenaga, dan pikiran seperti gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kamu ya, Gemini ya. Semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.